tetap power ya, karena dalam perjalanan kita itu selalunya kita ketemu sesuatu yang bisa membuat kita semangatnya turun atau kondisi yang membuat kita kehilangan konsentrasi. Tapi saya berharap dengan ngopi pagi ini kita selalu berada di level atas ya dalam hal semangat, keyakinan, kepercayaan di level atas. Karena dengan cara begitu kita bisa nyetrum ya, punya energi untuk mempengaruhi orang lain ke arah yang benar. Oke, mari kita sambut pembicara ngopi pagi kita, Coach Fauzi Parisambu dari Palu. Oke, silakan, Mas Selamat Fauzi. pagi. Luar biasa, Coach. Semangat pagi hari ini membawa energi baru. Ternyata efek daripada ngopi pagi ini saya merasakan sendiri, ya, luar biasa, ya. Ini luar biasa. Dan teman-teman semuanya, saya Fauzi Parisambo selalu memacu diri untuk menjadi yang terbaik dari Indonesia bagian timur. Nah, ini saya Fauzi Parisambo dari Palu, domisili sekarang di Makassar. Alhamdulillah pagi ini saya begitu semangat. Kenapa? Karena saya diberi tugas ya membawakan materi ngopi pagi hari ini. Nah, materi hari ini sebenarnya materi yang eh, saya tujukan untuk diri saya pribadi karena saya masih terus belajar untuk menghidupi apa yang saya pelajari dan tentunya juga alangkah berdosanya saya jika ilmu ini hanya ada pada diri saya, ternyata akan lebih bermanfaat jika teman-teman bisa merasakan manfaat daripada sharing-sharing atau ilmu pagi ini ya. Langsung aplikasikan. Oke, bahwa in network marketing business we build people, we lead people to be successful, we become success. Kita hanya mengetahui bahwa usaha ini jelas bahwa kesuksesan kita itu ketika kita mampu membuat tim kita sukses. Ya, sepakat ya, mampu membuat tim kita sukses. Tapi itu masih sangat general. Ya, ternyata kalau kita tahu caranya, ilmunya kita tahu, apa tugas pokok leader? You know what to do, you know what you lead, you know your task, you take responsible to your team. Anda tahu bagaimana caranya memimpin, apa yang Anda lakukan, dan tugas Anda sebagai pemimpin apa sebenarnya. Ya, kenapa? Karena masa depan tim Anda itu bergantung pada Anda. Ya, kita tahu ya di usaha ini memang tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Orang bergabung itu justru orang mudah menyerah, mudah bertahan, mudah sukses. Usaha ini memang karakternya seperti itu. Easy to stay, easy to quit, easy to go. Jadi orang ini makanya Mr. Eric Worre berkata bahwa usaha ini bisnis terserah. Terserah mau pakai produk, terserah mau belanja, terserah mau presentasi, terserah mau follow up, terserah mau tidur, terserah mau melakukan action, karena tidak ada satu keharusan di mana kita uh, produktif untuk benar-benar kita dikontrol oleh tim kita. Karena di usaha ini yang menjadi kelebihan dan kelemahannya justru tidak ada bosnya. Itu yang menjadi pertanyaan kita ya. Kenapa banyak orang tidak sukses? Karena memang usaha ini tidak ada bos yang akan perintah kita. Kemudian juga kelemahannya juga di situ ya. Karena kita melihat usaha ini tidak memiliki bos, tidak memiliki satu arah kompas atau SOP ya, di mana mengikat kita untuk selalu produktif, maka kita semena-mena memperlakukan usaha ini. Tapi hari ini saya akan bagikan kepada Anda ya untuk diri saya pribadi juga bahwa kita kalau menjadi leader kita cukup tahu tugas pokok kita seperti apa. Karena ketika kita menjadi leader itu ketika kita merekrut orang baru, satu orang tim yang kita rekrut menjadi tim kita, maka pada saat itu kita menjadi seorang leader. Masa depan tim kita yang kita rekrut itu merupakan ada di tangan kita. Kita tidak bisa mengontrol apakah mereka ini apakah bertahan setahun 2 tahun ke depan bersama kita, tidak. Ya, itu di luar kendali kita. Tapi kita bisa membuat masa depan mereka itu bisa terjamin oleh karena tanggung jawab kita bagaimana menjaga mereka ini. Nah, hari ini saya ingin memberikan satu materi. Materi ini adalah tugas pokok kita sebagai leader. Orang baru ini mau diapakan? Ya, kita cukup bilang mau disukseskan, tapi kita nggak tahu apa sebenarnya faktor pemicu, faktor-faktor yang dimana kalau kita melakukan itu, maka potensi orang tersebut akan bertahan di usaha ini with or without you,
ada Anda ataupun tanpa Anda, dia akan tetap bertahan. Karena Anda memang tahu betul bagaimana caranya, faktor pemicunya membuat orang ini bertahan. Bertahan untuk terus melakukan. Karena ada 7 hal di mana ketika ini Anda lakukan, ini tentang skill memimpin. Makanya memimpin itu dengan ilmu. Tidak hanya sekedar memimpin, kita udah tahu komponennya. Itu komponen tadi kita lengkapi dengan proses belajar. Tapi ini langsung prakteknya. Nah, hari ini saya kasih ilmunya, langsung praktek, langsung lakukan, aplikasikan kepada tim Anda sekarang ini yang sedang ada di tim Anda. Oke, nah seperti itu ya. Oke, saya tunjukkan slide-nya. Coach, slide-nya. Oke, hari ini memang materinya leadership ya. Sebentar nanti ini materi singkat, coba diskusi juga, bertanya ya, apakah tanpa Anda sadari ternyata dari beberapa komponen ini Anda sudah melakukannya sebenarnya, tapi lebih diketahui tentang di mana Anda akan merasakan satu prestasi yang cukup luar biasa. Anda akan menghasilkan tim yang terus bertahan ya, yang memiliki mentalitas juara dalam tim Anda. Semua tim, semua network marketing mengharapkan itu ya, mengharapkan tim yang bagus ya, kemudian tim yang bertahan lebih lama dan tim yang sukses. Kita capek kalau menemukan tim baru 2 bulan, 3 bulan dia udah keluar dari usaha ini. Akhirnya kita merekrut terus, merekrut terus. Nah ini dia. Nah teman-teman semuanya, ini materi saya. Ini lead team over the line. Kita langsung saja ya. Ini artinya ya bagaimana caranya kita memimpin tim itu berpindah ya. Jadi awalnya kita merekrut tim hari ini. Nah, bagaimana caranya kita buat tim kita ini berpindah ke satu ruangan atau satu tempat melewati batas. Kalau saya analogikan adalah, kita coba lihat slide berikutnya. Nah, ini dia ya, jelas ya. Nah, ini kalau Anda perhatikan gambar di sini, ada 2 kamar ya, 2 kamar. Kamar yang satu namanya easier to quit. Oke, kamar di mana orang itu mudah menyerah. Yang kedua adalah easy to stay, ya. Jadi orang itu mudah bertahan, bisa berproses bertahan lama dan juga dia komitmen untuk mencapai impiannya. Nah, tugas kita sebagai leader adalah bagaimana memindahkan orang, tim agen kita berpindah ke kamar easy to stay. Jadi tugas kita itu sebenarnya, jadi 7 pokok ini adalah tugas kita di mana membuat agen-agen baru kita itu segera berpindah. Nah ini Mr. Eric Worre membuat satu statement bahwa setiap agen baru yang daftar hari ini umurnya cuma 3 bulan. 90 days. Jadi cuma 3 bulan. Nah 3 bulan ini ya umur mereka bisa panjang, bisa pendek, dan bahkan bisa lebih kurang daripada 3 bulan mereka udah lenyap. Kenapa? Itu siapa yang disalahkan? Yang disalahkan Anda sebagai pemimpin. You are a leader. Jadi bagaimana caranya itu, yang contoh itu saya analogikan ya, di gambar ada 5 orang. 5 orang ini segera Anda pindahkan ke kamar easy to stay. Ya, kamar orang-orang yang berpotensi besar bisa sukses di usaha ini. Punya semangat juang, mentalitas juara. Nah, pertanyaannya adalah Anda sebagai pemimpin, ya tentu Anda harus pahami bahwa apa sih sebenarnya yang Anda harus lakukan terhadap orang-orang baru atau agen baru Anda supaya mereka bisa bertahan. With or without you, they build this business. Ada Anda ataupun tidak ada Anda, mereka tetap bertahan melakukan bisnis ini secara mandiri begitu ya. Jadi sebenarnya apa? Nah, inilah 7 poin yang harus Anda lakukan ya. Itu pertama, proclaim themselves first, kemudian yang kedua friendship family, kemudian yang ketiga product experience, kemudian retail and bonus ya, rank, events, dan training. Oke, kita bahas. Ini adalah teknik ya atau skill memimpin. Oke, yang pertama, kalau kita punya agen baru, yang pertama yang harus kita lakukan adalah proclaim themselves. Oke, setiap agen harus memproklamirkan dirinya sebagai agen Volten. Menceritakan alasan kenapa join Volten dan impian yang ingin dicapai bersama Volten. Ceritakan kepada orang-orang terdekat atau orang tua, suami, istri, anak-anak, dan teman-teman. You show in the public.
Jadi ini adalah satu cara di mana orang-orang agen-agen baru yang baru bergabung, mereka harus benar-benar komitmen untuk memproklamirkan diri. Kita tidak bisa abu-abu di usaha ini. Kita tidak bisa sembunyi-sembunyi di usaha ini. Seperti yang sering saya katakan. Contoh ya, ada banyak leader besar ya yang dia udah jatuh cinta sama Volten, tapi dia mau dirahasiakan dulu. Itu nggak bakalan sukses Bapak Ibu semuanya. Sebab hukum sukses itu sangat sangat jelas ya. Orang akan sukses ketika bulunya terlihat jelas, bulunya warna biru. Sehingga kenapa? The same bird flock together. Jadi burung yang berbulu sama akan berkumpul bersama. Jadi memang kita benar-benar memproklamirkan diri kita. Ada satu di mana tujuannya apa? Tujuannya ketika kita memproklamirkan diri kita di Volten, kita mengungkapkan impian-impian kita. Ini sebenarnya kita sedang mempermalukan diri kita jika itu tidak tercapai. Ya, kenapa pentingnya untuk memproklamirkan diri? Untuk membangkitkan rasa percaya diri. Bahwa saya sudah malu, sudah mengemukakan ini kepada Coach Andang, kepada Coach Novan, Coach David. Bahwa saya ingin punya mobil, bahwa saya 3 tahun ke depan saya sukses. Nah sebenarnya itu adalah, tujuannya adalah memproklamirkan, adalah memberi kekuatan pada kita. Bahwa kita punya punya barrier atau satu hal yang memang memacu kita untuk tetap fokus di usaha ini. Ya, jadi memproklamirkan diri itu adalah satu kewajiban yang memang harus diungkapkan oleh tim Anda. Makanya ini siapa yang diberi tugas untuk membuat ini? Ya kita. Ya kita sebagai pemimpin mengajak teman kita, ayo proklamirkan diri Anda, baik melalui media sosial ya maupun status WA di mana-mana, supaya let the world know about you. Jadi biarkan dunia tahu bahwa Anda di Volten. Kemukakan impian Anda. Ya semua impian, harapan Anda, semuanya pikiran-pikiran Anda yang besar Anda harus proklamirkan. Karena ketika Anda memproklamirkan, Anda akan diperhadapkan pada satu situasi di mana pertama, jika itu tidak tercapai, kelak akan menjadi olok-olok atau menjadi satu hal yang cuma cerita saja. Apa saya bilang ya, jangan gabung MLM ya. Sudah saya bilang dari dulu, kenapa join begitu? Cari yang jelas-jelas saja. Jadi memang sebenarnya itu tantangan bagi kita. Yang kedua adalah kita memproklamirkan diri kita di mana impian kita belum tercapai, tapi kita memiliki satu keyakinan akan mencapai itu. Maka ketika itu tercapai, maka orang-orang yang kita cintai akan bangga pada kita. Akan bangga pada kita. Seperti yang dicontohkan oleh Coach Anang Priadi, bagaimana orang tua beliau menceritakan, ya memuji, bangga, dan itu sangat tulus sekali. Semua dari kita pasti mengharapkan itu pujian dari orang-orang tercinta kita. Kenapa? Makanya yang pertama ini harus lulus, ya, proclaim themselves. Kita harus mengajak tim kita untuk memproklaim dia, ya, proclaim themselves. Dan ini proklaim ini kita cukup satu saja, ya, cukup satu saja. Kalau Volten ya Volten, proklaim diri Anda tentang Volten ini. Ya, sehingga kalau Anda proklaim ada 2, ada 3, ada 3, itu hanya merusak reputasi Anda. Makanya proklaim benar-benar teman-teman semuanya, arahkan tim Anda, dan Anda harus memulai dari diri Anda dulu. Anda harus proklaim bahwa Anda adalah Volten. Bulu Anda jelas, bulu Anda warna biru, seperti itu. Anda ceritakan pada dunia, bahwa orang tahu Anda ada di Volten. Hanya dengan ini, poin nomor ini, maka tadi yang saya bilang, agen-agen Anda mulai berpindah ke kamar sebelah, easy to stay. Mereka lebih kuat sehingga mereka terikat dalam satu kondisi di mana proklaim sudah Anda tanamkan dalam benak mereka, sehingga mereka sangat sulit untuk keluar lagi ke kamar yang lebih mudah menyerah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah friendship. Nah, friendship family. Jadi saya bacakan dulu ini ya, ini kutipan dari Mr. Randy Gage. Ini adalah pengarang buku How to Build Multi-Level Money Machine. Ya, bagaimana membangun bisnis jaringan itu menjadi mesin uang. Beliau penulisnya. Ini juga sahabatan dengan Mr. Eric Worre. Dia mengatakan begini, in network marketing business, we turn stranger to friend to family. We don't build big team, but big family. Bayangkan coba, ini dalam sekali, ya. Jadi di bisnis ini kita mengubah orang asing, agen kita yang baru bergabung itu adalah orang asing. Kita ubah setelah dia bergabung di Volten, kita ubah dia menjadi teman, sahabat, kemudian lebih dalam lagi, dari teman menjadi keluarga.
Oke, pahami, menjadi keluarga. Kita tidak membangun tim, tapi membangun tim keluarga yang besar. Itu. Jadi teman-teman semuanya, yang kedua adalah yang Anda tanamkan adalah ketika agen Anda bergabung, ya, dia merasa tidak sendiri, tapi Anda membangun hubungan bahwa dia adalah keluarga kita. Jadi tidak hanya sekedar ikatan bisnis. Dengan ikatan emosional yang begitu dalam, menganggap dia bukan hanya sekedar sahabat Anda, hanya sekedar ikatan bisnis, tapi jauh lebih dalam daripada itu, yaitu family. Makanya kenapa di usaha ini memang satu bisnis di mana kita membangun keluarga yang begitu besar. Sambut tim kita untuk seolah-olah dia merasa bahwa dia punya keluarga baru. Dengan ini yang Anda tanamkan, maka dia akan potensinya akan bertahan lebih lama, lebih setia, lebih loyal, dan bahkan berkomitmen untuk mencapai impiannya. Kenapa? Karena dia merasa dianggap sebagai keluarga sendiri. Jadi kita sebenarnya dalam bisnis Volten ini, seyogianya kita semua ini harus saling merangkul, harus saling menganggap kita adalah sama, kita adalah keluarga besar, makanya saling mendukung, kita saling mendoakan, semuanya, ya, karena tujuan kita sama, kita ingin sukses bersama, sehingga penting bahwa keterikatan emosional itu bukan hanya sekedar bisnis, tapi menjadi family. Ini yang kedua, Anda harus tanamkan kepada tim Anda, agen baru Anda harus Anda buat seperti ini, ya. Oke, berikutnya. Nah, ini product experience teman-teman semuanya, ya. Jadi pengalaman produk. Nah, ini setiap agen harus merasakan sendiri hasil yang dirasakan dari produk Volten. Pengalaman produk pada diri sendiri akan menjadi cerita testimoni yang powerful. Tentunya ini akan menjadi modal utama bagi agen baru bisa memiliki self confidence, kepercayaan diri untuk bercerita kepada prospek. Ini menarik Bapak Ibu semuanya. Poin yang ketiga, tugas Anda sebagai pemimpin adalah segera membuat tim Anda merasakan sendiri, ya, testimoni produk pribadi. Sehingga kenapa? Sehingga efeknya luar biasa, begitu powerful. Ini akan menjadi modal teman-teman semuanya. Ketika dia merasakan sendiri produk Volten, maka kecenderungan dia untuk berbalik ke kamar sebelah, ya, dia tidak akan mungkin terjadi itu. Sebab kenapa? Karena kecintaannya pada produk sangat luar biasa. Dia tidak akan menyerah di Volten ini. Dia akan tetap fokus, akan tetap setia menggunakan produk Volten. Seperti itu. Jadi poin ketiga ini adalah tanggung jawab Anda. Tanggung jawab Anda memastikan agen-agen Anda semua punya cerita. Ya, kita tidak hanya menceritakan testimoni orang lain, tidak. Tapi pastikan agen Anda juga memiliki testimoni pribadi dari dirinya pribadi, karena dia akan lebih percaya diri ketika dia menceritakan efek atau experience pengalaman produk yang dia rasakan sendiri, akan lebih powerful seperti itu. Ya, ini tugas ketiga kita harus lakukan segera, ya, jangan tunggu-tunggu, karena ini kita melakukan ini cukup 3 bulan saja. 3 bulan saja menentukan usia daripada tim kita bertahan ataupun menyerah. Ini dia yang ketiga. Poin keempat. Nah, poin keempat adalah retail bonus. Teman-teman semuanya, setiap agen harus merasakan dampak langsung dari keuntungan produk atau komisi plan dari bisnis Volten. Dengan memastikan agen baru kita bisa merasakan keuntungan dari bisnis ini, akan menambah gairah lebih untuk terus melakukan. Ya, the best motivator in the world is money. If that doesn't work, try more money. Nah, bayangkan coba. Jadi motivasi terbesar orang di muka bumi ini adalah uang. Ketika itu tidak bekerja, ya, belum menjadi motivasi. Lakukan lagi lebih, buat lebih banyak uang. Itu siapa yang bilang ini? Mr. Kevin O'Leary. Ini adalah pakar, ya, entrepreneur yang sangat sukses, di mana beliau sudah meresearch bahwa di mana-mana memang uang itu jadi faktor motivasi utama, tergantung orangnya. Termotivasi dia punya uang karena ingin kaya, termotivasi karena dia uang karena ingin menikmati hidup, contoh maksiat. Jadi memang kita tidak menyalahkan uang, tapi sebenarnya secara psikologi the best motivator itu adalah uang. Ya, ini makanya kenapa ketika agen Anda bergabung, segera Anda buat dia merasakan keuntungan dari laba retail, ya, ataupun komisi plan. Segera buat mereka berbonus. Nah, ini akan menjadi satu bumerang bagi Anda
ketika Anda punya agen baru, mereka lama tidak memiliki bonus. Itu akan membuat keyakinan mereka pada perusahaan ini akan mengerucut. Akhirnya apa? Muntaber, mundur tanpa berita. Ya, seperti yang sering kita istilahkan, tetanus, terdaftar tanpa bonus. Makanya lama-lama dia menjauh mati. Ya kenapa? Karena Anda tidak mengontrol ini. Ya tugas Anda sebagai leader adalah memastikan mereka merasakan dampak langsung bukan dari sisi produk saja, tapi uang. Ya, orang bergabung di usaha Volten motivasinya adalah karena merubah hidup. Merubah hidup ingin apa? Ingin menjadi sejahtera. Nah, ini benar-benar jangan Anda sepelekan ya. Ini terkadang kita begitu mudah menyepelekan ini. Ternyata bantu tim kita untuk mendapatkan retail bonus, minimal komisi laba dari produk mungkin, ataupun komisi plan. Anda cepat bersegeralah untuk membantu tim Anda untuk merasakan dampak langsung dari komisi plan. Ya, ini yang keempat. Oke, yang kelima. Kita lihat. Nah, tugas kita yang kelima adalah rank. Nah, peringkat ya. Bimbing agen baru segera mencapai peringkat IPL ya. Nah, peringkat bukan hanya tentang uang, tapi keseriusan dalam berjuang dan memimpin tim. Dengan peringkat akan menjadi pembeda mana leader yang serius dan tidak serius atau sekedar join saja. Peringkat menunjukkan penghargaan, pengorbanan, ya, pengorbanan meraih sebuah prestasi yang menginspirasi tim. Tunjukkan bahwa pentingnya sebuah peringkat, arahkan mereka bagaimana mencapai IPL. Makanya Coach Andang selalu memacu kita untuk apa? Untuk mengejar IPL, ya. Bukan untuk beliau, tapi untuk membuat kita benar-benar meyakini kita bisa besar, kita bisa mencapai prestasi, kita bisa menjadi pemimpin yang menginspirasi tim. Kita di usaha ini tidak hanya mencari uang, tapi IPL yang kita raih itu adalah gambaran leadership kita punya kualitas, bahwasanya IPL itu bisa tercapai ketika kita banyak membantu orang di tim kita berpenghasilan. Jadi IPL ini ya, atau peringkat ini adalah ukuran kualitas leader yang sebenarnya. Ini yang membedakan mana leader yang benar-benar serius, mana yang tidak. Makanya kita arahkan tim kita segera mencapai peringkat. Kenapa? Karena ini adalah satu ya, tugas kita yang kelima, di mana membuat tim kita itu bertahan lebih lama di usaha ini. Ya, peringkat. Makanya kenapa banyak orang kan minder. Hati-hati ya, ada orang yang udah lama tidak silver, dia akan minder sendiri. Minder. Kalau dia menjauh, dia akan lenyap, dia akan hilang dari usaha ini. Makanya kenapa kita sebagai leader, tugas kita adalah memastikan tim kita tidak minder. Karena peringkat yang udah lama tidak naik-naik, udah lama tidak dicapai, segera kita buat dia berperingkat, kita bimbing dia berperingkat, kita bekerja sama, kita kasih konsultasi ke dia supaya dia mencapai segera peringkat itu. Kenapa? Itu untuk menumbuhkan kepercayaan diri dia, untuk menumbuhkan rasa penghargaan bahwa dia benar-benar layak untuk dihargai. Makanya peringkat itu begitu penting. Ini tugas kita yang kelima, di mana ini tanggung jawab kita sebagai leader. Oke, yang keenam. Nah, yang keenam ini event. Event ini pertemuan. Nah, agen baru harus terlibat dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh Volten, offline maupun online. Kenapa pertemuan penting bagi agen baru? Karena pertemuan menciptakan momentum, sarana berbagi energi, dan rasa percaya diri. Maksudnya seperti apa? Rasa percaya diri. Gini, karena agen baru itu ketika dia bergabung, latar belakangnya kan berbeda. Ya, mungkin cuma tamatan SD. Tapi ketika kita giring ke pertemuan, dia akan melihat ternyata di sana ada seorang yang sejenis seperti saya. Ada orang yang cuma tamatan SD, ada orang yang cuma ibu rumah tangga. Dia melihat banyak contoh. Vibrasinya begitu kuat. Makanya menimbulkan rasa percaya diri bahwa usaha Volten ini memberikan kesempatan sukses bagi semua latar belakang. Itulah pentingnya pertemuan. Ya, pertemuan memiliki momentum yang besar, ya, energi yang besar, dan juga menciptakan satu energi saling berbagi dan rasa percaya diri. Makanya teman-teman semuanya, kita sebagai leader ya memaksa bila perlu mendidik tim kita untuk pentingnya pertemuan dihadiri. Ini pertemuan. Yang ketujuh training. Nah, training ini luar biasa ya. Agen baru harus segera terhubung dengan sistem pembelajaran offline maupun online yang bertujuan memberikan skill set yang dibutuhkan untuk sukses dalam bisnis ini. Agar menjadi leader yang memiliki attitude atau sikap yang benar, punya skill,
ya punya knowledge yang terus berkembang, growth mindset. Nah, ini training juga penting. Ya, kenapa kita menyepelekan training? Training ini ada lebih dalam lagi. Sebab apa yang ada di pertemuan itu tidak ada di training. Ya, jadi training ini sebenarnya lebih dalam lagi mengupas tentang sikap, seperti yang kita contohkan pagi ini, ngopi pagi. Ini bagian daripada kita untuk membuat tim kita bertahan lebih lama di usaha Volten ini. Ya, bayangkan teman-teman semuanya, jika Anda sebagai pemimpin tidak melibatkan tim Anda ikut ngopi pagi hari ini, saya yakin dan percaya tim Anda akan mudah keyakinannya tergoda, akan mudah menyerah. Kenapa? Karena tidak memiliki skill. Ya, jadi tim Anda jangan biarkan mereka itu tidak memiliki skill, tidak memiliki pengetahuan. Karena usaha ini benar-benar dibutuhkan skill ilmu. Nah, seperti hari ini kita ngopi pagi. Ini bagian daripada training-training kita. Nah, ini teman-teman semuanya 7 hal ini yang benar-benar harus Anda lakukan. Anda lakukan ini adalah 7 tugas pokok seorang leader untuk memimpin tim. Oke, Coach, next. Nah, kesimpulannya adalah teman-teman semuanya setelah mengetahui bahwa tugas pokok sebagai seorang leader, maka komponen leadership yang seperti yang dijelaskan oleh Coach Novan itu tinggal kita lengkapi saja. Yang jelas Anda udah tahu bahwa tugas pokok seorang leader ada 7 hal ini. Anda pastikan harus dirasakan langsung pengalaman ini, ya, kemudian juga harus berdampak pada tim Anda, agen-agen baru Anda. Dari 7 poin ini pertanyaannya, mana yang lebih penting? Tidak ada yang lebih penting, semua penting, kata Mr. Eddie Quarry. Ya, 7 hal ini harus benar-benar Anda tancapkan di agen Anda. Di agen Anda supaya apa? Supaya mereka, with or without you, ada Anda ataupun tidak ada Anda, mereka tetap bertahan di usaha ini. 7 tugas pokok ini benar-benar kita harus tahu. Nah, hari ini Anda sudah tahu bahwa tugas pokok seorang leader itu menginstal, memastikan mereka bahwa 7 hal ini, ya, 7 hal ini mereka sudah merasakan. Dan siapa yang bertugas untuk membuat ini terjadi, yaitu Anda pemimpinnya. Sebab orang-orang baru itu umurnya cuma 3 bulan. Masa depan mereka bisa bertahan ataupun bisa mencapai impiannya, bisa loyal pada Anda, itu bergantung cara memimpin Anda, seberapa cepat Anda memastikan 7 poin ini bisa melekat sepenuhnya pada tim Anda. Seperti itu. Itulah ilmu memimpin di mana hari ini saya bisa sharing pada Anda. Semoga bermanfaat. Keren ya, sangat keren karena ini adalah ilmu tingkat tinggi teman-teman. Lebih paham bagaimana caranya proklaim ya, cara-caranya apa namanya berikrar, memproklamirkan bahwa kita ini sudah ada di Volten. Sementara banyak orang itu sembunyi-sembunyi ya, bener yang disampaikan oleh Coach Fauji. Banyak loh leader yang sebetulnya sudah bergabung di Volten. Tapi dia tidak berhasil karena apa? Sembunyi-sembunyi. Pak Andang, saya join tapi silent ya. Loh gimana mau sukses? Nggak pernah memproklamirkan. Karena orang ikut kepada orang yang jelas mau jalan kemana. Ya, hari ini luar biasa diingatkan kembali oleh Coach Fauji melalui ilmu pada pagi hari ini betapa itu sepertinya sepele ya, tapi kalau nggak dilakukan, bagaimana mungkin tetangga mau gabung? Bagaimana mungkin teman mau bergabung? Bagaimana mungkin mungkin mantan tim Anda di tempat lain mau bergabung? Atau bahkan mantan upline di tempat lain bergabung dengan Anda? Kalau Anda tidak pernah memproklamirkan dan mereka tidak mengerti seserius apa Anda jalankan bisnis ini. Nah, kita sering lihat ya, Pak Fauji ini posting-posting di apa namanya di Facebook ya, di Facebook itu betapa pedenya beliau ini, ya, betapa pedenya beliau dan kelihatan bahwa beliau itu menjadi sosok yang seorang leader yang profesional, seorang leader yang memang mau sukses besar di sini. Itulah yang membuat orang kemudian awalnya sih biasa ya, orang lihat-lihat doang, awalnya itu mereka tuh ngintip, bukan mereka nggak lihat loh. Teman-teman Anda di Facebook itu lihat Anda loh, lihat apa yang kita posting. Makanya penting apa yang kita posting ini bisa membuat branding kita. Apakah kita sebagai seorang penjual, kan seringkali orang postingnya produk, jualan, testimoni, maka orang di sebelah sana yang lihat Anda, melihat Anda memproklamirkan diri sebagai seorang penjual. Itu, jadi brandingnya adalah branding penjual. Kan gitu. Nah, beda dengan kalau Anda menunjukkan
mengproklamirkan diri sebagai seorang leader dan ada isi acara, aktivitas, ada presentasi, itu kemudian orang menangkap, wih, ini kayaknya dia ini bisnis beneran nih dia nih. Ini dia ini apa namanya? Bener-bener bener-bener seorang leader nih kayaknya nih. Ini bukan bukan cuma kroco nih kayaknya nih. Jadi mereka akan menangkap itu. Apa yang Anda proklamirkan akan berdampak kepada siapa yang akan datang pada Anda. Ya, ini saya lakukan juga Pak Fauji, ya, Coach Fauji. Waktu saya baru memulai, saya langsung pasang foto di depan kantor Volten mana? Malaysia. Saya dan istri saya tulis di situ mulai dari nol ya, kan gitu. Mulai dari nol ya. Kemudian nanti saya foto lagi yang menggambarkan saya mulai dari sini ya, gitu. Terus itu membuat orang di luar sana yang terbiasa lihat Facebook saya mulai bertanya-tanya, ih, Pak Anang kok di situ ya, gitu loh kan. Ih, Pak Anang jalankan yang baru ya. Dan Anda tahu ada banyak sekali orang menghubungi saya lewat Messenger. Ya, lewat Messenger, termasuk Mas Fauji ini menghubungi saya lewat Messenger. Karena itu proklamasi, ya, memproklamirkan saya di sini. Tanpa sadar begitu ya. Saya di sini. Saya sedang mengerjakan ini. Saya seserius ini. Saya dapatkan hasil ini. Ini lama-lama orang akan tergoda. Ya, lama-lama orang akan tergoda, nggak tahan, nggak tahan, nggak tahan, akhirnya bertinyi-tinyi. Ya, nggak tahan, akhirnya dia kirim. Ya, biasanya dia akan nulis nomor WA berapa, Pak? Ternyata teman-teman, penting sekali membranding diri Anda. Nah, coba Anda mulai benerin ya waktu posting-posting di Facebook. Branding apa nih? Penjual atau seorang leader yang layak diikuti. Hari ini kita diingatkan oleh Coach Fauji. Anda lihat postingannya Coach Fauji ini PD-nya minta ampun ya. PD-nya minta ampun dan itu yang membuat beberapa orang mendekat. Ya, apalagi sudah PD plus prestasinya juga ya, apalagi di belakang fotonya Mas Fauji atau ada Mercy-nya. Wah, saya pikir itu orang yang selama ini ngintip-ngintip langsung Coach Fauji, boleh ngopi? Wah, langsung begitu pasti itu dahsyat sekali ya. Ya, Oke, dasar Coach. ya. Dahsyat gitu loh kan. Nah, sekarang tugasnya tinggal bagaimana menemukan foto yang sesungguhnya. Mobil yang Anda redeem ada di belakang foto Anda. Wih, keren banget Mas Fauji. Ya, Indonesia Timur rata itu pasti. Gitu ya. Ibu Jona silakan dari Bandung ya. Ya, bahwa kita perlu proclaim themselves sehingga agar semua orang, semua dunia tahu gitu ya. Nah, apakah ini setara dengan azam, janji atau komitmen? Apa bisa ke situ larinya, Coach? Makasih. Oke, baik. Oke, nanti Coach Anang yang tambahkan ya. Saya sedikit ini proklaim ini dalam hal ini memang kita ya, kalau contoh ya, kalau kita ibaratnya gini, kalau kita punya pekerjaan baru ya, pekerjaan baru, contoh saya terangkat di satu kantor apa, kita ibaratnya buat syukuran, kita mengundang tetangga datang ke rumah kita, atau contoh ya, kita lagi buka usaha, contoh kita buka usaha resto, maka kita mengundang orang untuk ajak mereka untuk syukuran di acara usaha baru kita. Itu sebenarnya langkahnya seperti itu. Jadi memang proklaim ini kita maknai benar-benar memang kita memproklamirkan diri bahwa detik itu memang kita sudah memang serius mengerjakan Volten, itu bisnis kita. Nah, ini kalau dibilang sebagai komitmen maupun ikrar maupun sumpah, bisa jadi juga ya, itu adalah tentang hanya kita yang tahu. Makanya dengan memproklaimkan diri kita, itu sebenarnya kita sedang menjadikan diri kita benar-benar ditahu oleh publik, sehingga itu menjadi seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kata Mr. Eric Worre, ada dua tujuan untuk memproklamirkan diri. Yang pertama, mempermalukan diri kita. Yang kedua adalah membuat diri kita dibanggakan oleh orang yang kita cintai. Kenapa? Karena ketika kita memproklamirkan diri, kalau itu tidak tercapai, maka semua orang yang sudah tahu tentang kita di Volten akan mengolok-olok kita, akan mencemooh kita, meremehkan kita, menertawakan kita. Yang kedua adalah ketika kita berhasil kita memproklamirkan diri hari ini, tapi kita mewujudkannya contoh 2-3 tahun ke depan dan itu terwujud, ya, maka semua orang yang kita cintai akan merasa bangga. Semua orang
ya keluarga kita, teman-teman kita, kita bangga. Sebenarnya tujuannya ada dua sebenarnya kata Dik Wori. I specify the benefits why we should proclaim ourselves in order ya agar supaya apa kita memiliki dua hal di mana ini benar-benar menjadi faktor pemicu kita untuk termotivasi membangun usaha ini. Pertama, ketika dah tercapai orang akan menertawakan kita, kita jadi bulan-bulanan. Yang kedua adalah ketika tercapai kita bisa menjadi pribadi yang dibanggakan oleh orang-orang yang kita cintai. Seperti itu. Mungkin ada tambahan, Coach? Ya, setuju sekali bahwa seringkali keinginan kita itu nggak diketahui orang lain, sehingga kita mudah sekali meloloskan diri. Contoh, ini kan seperti silent goal ya. Silent goal itu kita punya satu goal, tapi nggak ada orang tahu, ya, nggak ada orang tahu. Memang itu tidak beresiko ya, Mas Fauji ya. Jadi nggak beresiko karena nggak ada orang tahu, nggak ada orang nagih, gitu loh. Tapi coba kalau Anda katakan, saya jalankan Volten sungguh-sungguh. Saya ingin mewujudkan impian saya, yaitu misalkan umroh, yaitu misalkan Anda ingin beli mobil, warnanya ini. Saya ingin membahagiakan orang tua. Apa yang Anda bahagiakan orang tua? Dan kalau perlu sampaikan kepada orangnya, kepada orang tua Anda. Saat ini didengar oleh orang lain, teman-teman. Satu, ya, kita tidak punya pilihan kecuali harus mewujudkan. Itu teman-teman. Banyak orang nggak bisa sukses karena dia punya pilihan untuk melarikan diri. Nggak kena juga nggak apa-apa, nggak ada orang yang tahu. Nah, nah sekarang kita tipe yang mana ini? Ya, tipe yang mana? Ada beberapa orang tipenya adalah saya kalau nggak ngomong di depan orang dan tidak ada orang yang mengingatkan saya, kemudian katanya mau beli mobil, katanya mau umroh, katanya mau beli rumah, apalagi ngomongnya sama anaknya, ayah, katanya mau belikan aku sepeda. Coba, ayah katanya mau rumahnya nih yang bocor ini, katanya Pak, ayah mau pindah ke rumah yang baru. Itu bisa membuat orang yang tadinya main-main, ya, yang tadinya main-main menjadi totalitas. Di hatinya muncul, di pikirannya muncul bahwa saya tidak punya pilihan lain kecuali membuktikan. Ya, apa yang membuat kita tidak fight, tidak kuat? Karena apa? Kita masih memberikan kesempatan. Nggak kena ya nggak apa-apa, kan nggak ada orang tahu. Aku nggak berhasil di Volten ya nggak apa-apa. Toh aku belum belum woro-woro, belum apa namanya, belum belum apa memproklamirkan kalau aku mau sukses di Volten. Jujur saja Pak Fauji ini dari awal dia sudah memproklamirkan sehingga apa? Tidak memberikan kesempatan dirinya untuk berpindah. Betul nggak Mas Fauji ya? Saya udah tahu nih Mas Fauji dari dulu. Betul, Coach. Betul. Ya. Dan kenapa beliau orang yang sangat cocok membawakan materi ini, terutama tentang proclaim themselves. Karena apa? Beliau harusnya punya kesempatan untuk tidak lagi di Volten. Seharusnya. Saya yakin orang kayak Mas Fauji ini dikejar banyak leader, dikejar, ditawari mana-mana, ya, ditawari mana-mana. Bahkan harus melewati masa yang sangat sulit, difitnah, macam-macam lah ceritanya ini panjang ya. Tapi beliau tetap stay di sini, ya. Karena apa? Beliau sudah memproklamirkan Fauji Parisambu adalah orang yang akan sukses di Volten. Bahkan dulu saya pernah melihat sebuah tulisan yang menurut saya cukup ekstrim ya. Tulisannya begini, kenapa di Sulawesi selama ini Volten nggak jalan, Volten nggak sukses? Karena belum ada Fauji Parisambu, betul nggak tulisannya itu? Ya kan? Betul, betul, Coach. Betul. Iya, betul ya. Dan itu senada dengan apa yang saya sampaikan selama ini bahwa kenapa Indonesia ya belum Volten belum tumbuh karena apa? Belum ada Andang Priati. Nah, bisakah Anda ngomong seperti itu di daerah Anda masing-masing? Ya, kenapa misalkan Bantul belum sukses misalkan? Karena belum ada Aini, belum ada Maya, gitu. Kenapa Makassar belum sukses? Karena belum ada Haryanto Karang Tinggi, misalkan gitu. Jadi ada satu satu apa namanya? Satu proklamasi, tapi proklamnya itu jangan proklaim yang membuat orang itu justru malah negatif, jangan. Jangan terlalu berlebihan. Proklamasi tapi yang membuat orang salut. Gimana caranya? Yang tidak ada unsur kesombongannya di situ, tidak ada unsur arogansinya. Kan keren. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Mau tanya Coach Fauzi, ini luar biasa ya. Dengan 7 ini bisa membangkitkan tim. Tapi pertanyaan saya itu di poin 1 itu sangat penting.
Itu bagaimana cara kita membangkitkan seseorang untuk bisa memproklamirkan diri. Itu kan dari sisi terdalam seseorang ya. Terus diangkat keluar itu pasti sangat sulit bagi sebagian orang. Bagaimana kira-kira tipsnya, Coach? Oke, silakan Mas Fauzi jawab dulu. Oke, baik Mas Amin ya. Jadi memang cara kita ya seperti prinsip daripada usaha ini bahwa before we leading people, we lead ourselves first. Jadi memang sebelum memimpin orang lain, kita dulu yang memimpin diri sendiri. Kita tidak bisa memaksa, ya Mr. Edi Kuri mengatakan bahwa we cannot push people to proclaim themselves. Kita tidak bisa memaksa orang untuk memproklamirkan diri mereka. Tapi itu satu keharusan. Kalau dia berkomitmen ingin menjadi sukses di usaha ini, bahwa ini harus dia penuhi. Nah, kita sebagai leader juga harus melakukan itu, memberi contoh bahwa proklaim ini adalah hal yang benar-benar kewajiban, keharusan. Kenapa? Karena usaha ini memang usaha yang secara di usaha ini banyak orang yang dulunya mungkin kepala dinas ya, masuk di Volten itu memang benar-benar melepas jubah kebesaran mereka. Seperti contoh ya di Amerika itu kata Mr. Eric Worre, banyak marketing sales pabrikan kayak Honda, kayak Toyota yang memang dikenal jago. Jago udah bawa seminar berkali-kali, udah memecah rekor bisa menjual apa saja. Tapi ternyata Om Eric Worre mengatakan bahwa bullshit, ya, bullshit. You invite people, motivator in other company, ya, untuk memotivasi orang network marketer. Ya, diundanglah pembicara-pembicara lain, bukan di bidang network ya, tapi bidang contoh sales, dia dalam bidang apapun dia, bukan satu keilmuan dengan kita, maka itu satu hal perkara yang menghabiskan duit. Jadi panggillah pembicara yang memberikan motivasi, itu benar-benar pelakunya, benar-benar orang yang terlibat langsung di usaha itu. Makanya Eric Worre mengatakan bahwasanya be careful, hati-hati mencari nasihat tentang finansial dari orang pelaku bisnis yang bukan bisnis jaringan, karena sudut pandangnya berbeda, bahasa marketingnya berbeda. Makanya ini teman-teman semuanya, Mas Amin, ya, untuk memproklamirkan diri, mulailah dulu daripada diri Mas Amin sendiri. Kenapa? Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa faktor gengsi lah ya adalah satu komitmen awal di mana ketika kita di Volten ya itu benar-benar harus melepas gengsi. Contoh, saya ada namanya Ibu Hatijah. Ibu Hatijah ini seorang kepala sekolah di Makassar. Ketika dia bergabung di Volten, saya bilang kalau komitmen benar-benar sukses di Volten, Ibu harus memproklamirkan diri. Dia malu-malu, ya malu-malu pertama awalnya ya. Dia kalau kemanapun nggak pakai baju pegawai negeri sipil ya, dia harus lepas. Kemudian dia tidak mau tenteng produk. Tapi saya bilang ya, kalau Anda tetap bersikeras pada prinsip Anda, maka saya pastikan Anda tidak bisa melebur, tidak bisa bersatu dengan Volten. Anda pasti hilang di usaha ini. Sebab itu satu keharusan. Ternyata apa? Dia nikmati itu. Dia mulai menampakkan diri dia ke sekolah, tenteng produk. Maka semua daripada itu memang harus benar-benar dilakukan. Ya, bukan tentang kita memaksa mereka, tapi itu adalah satu kewajiban yang keharusan di mana memproklamirkan diri apapun profesi kita. Mungkin kita anggota dewan, mungkin kita orang berpengaruh. Tapi jika Anda di Volten, memang benar-benar branding Anda itu harus melekat dan biarkan orang tahu. Karena apa? Karena usaha ini memang sebenarnya adalah melepaskan gengsi kita. Seperti itu. Mungkin ada tambahan, Coach? Oke, saya sudah sangat sepakat dengan jawabannya Mas Fauzi, dan penting buat teman-teman. Seringkali kita berpikir gimana ya cara membuat orang gimana caranya membuat mereka, gimana caranya membuat orang lain. Stop berpikir itu dulu, berpikir kita dulu, gitu loh kan? Karena ini adalah ilmu dasar dari sebuah bisnis network marketing. Gimana meyakinkan orang ya, dimulai dari kita sendiri, gitu loh ya. Gimana membuat domain kita aktif ya, dimulai dari kita sendiri. Karena kita di dalam bisnis network marketing itu tidak bisa tunjuk-tunjuk jari. Yang bisa kita lakukan adalah tunjukkan apa yang kita lakukan, gitu loh ya. Ini penting buat Mas Amin dan kawan-kawan. Kita seringkali tertuju gimana caranya gimana caranya orang lain, bukan. Ini tentang kita, dan mereka itu terpengaruh oleh apa yang dilihat dari diri kita,
Begitu ya. Ini penting buat teman-teman. Kenapa? Materi-materi kita memang dibuat untuk membuat kita sadar diri bahwa kita tidak perlu repot-repot dalam tanda kutip ya, merubah orang lain. Rubah diri kita sendiri, putuskan dari kita sendiri. Saat kita yakin, saat kita percaya, orang di sekitar kita, bahkan kita belum berbicara tentang bisnis ini, mereka udah bilang, Mas Oji, ada bisnis apa? Boleh dong bagi sama kita. Karena apa? Dia udah dapatkan, udah kena vibrasinya. Seperti itu ya. Oke. On fire itu memang harus energinya tinggi, ya. Nah, ini harus terjadi pada semua leader, ya, termasuk Anda dan saya. Dan ini kapan, Pak? Setiap hari selama kita jalankan bisnis ini. Nah, hari ini kita belajar luar biasa ya dari Coach Fauzi ya. Saya pun nyatat ya, saya sampai nyatat ini banyak, nyatat sendiri ya. Jadi memang ini mengingatkan kita kembali satu hal yang paling dasar. Oke, mungkin nanti suatu saat kita ada bahan untuk presentasi ya. Kemarin follow up, mungkin nanti ada tambahan lagi. Tapi kali ini adalah orang yang sudah bergabung dengan Anda. Bagaimana orang yang gabung dengan Anda itu tetap stay dengan Anda, bahkan menjadi tim inti Anda dalam jangka waktu panjang. Ini kan dahsyat luar biasa. Jadi kalau cuma sekedar sponsori atau dapat agen baru, teman-teman banyak cara yang dilakukan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana yang sudah masuk, itu Anda treatment dengan benar. Nah, contoh misalnya yang pertama ini, proclaim themselves. Saya langsung punya ide ya, barusan saya langsung coba ngetik. Ini sekedar ide saja, nanti silakan Bapak Ibu berkreasi sendiri. Menurut Anda, ini saya sekedar share saja. Saya langsung barusan buat kayak gini. Ya, saya kepikiran bikin tulisan di depan rumah. Ini buat saya sendiri sih. Ya, yang gede tulisannya adalah semakin sering Anda baca ini, semakin dekat Anda kesuksesan. Ya, maksudnya orang kalau lewat di depan kita, dia mesti baca karena dia mau sukses. Yang lain hanya tambahan saja. Tapi orang minimal kalau lewat mesti kebaca gitu. Karena seakan-akan doain dirinya sendiri. Ya, nah contoh misalnya kayak gini, tanpa sadar dia akan sering sekali baca tulisan di depan rumah Anda. Nah, ini adalah salah satu bentuk apa? Proclaim ourselves gitu ya. Kita sedang memproklamirkan diri kita sendiri bahwa saya berbisnis Volten. Makanya Bapak Ibu, kenapa banyak orang ada yang cepat, ada yang lambat. Yang cepat pasti yang secepatnya dia proclaim themselves memang. Dia segera ngomong kalau saya bisnis ini. Ya, kalau Anda punya usaha, punya warung, Anda harus segera tulisi warung Anda seperti apa, orang harus jelas usahanya apa. Kalau Anda punya istri, Anda harus bikin syukuran ke desa Anda kalau ini istri saya gitu. Jangan sampai itu nggak jelas. Kalau nggak jelas, bagaimana Anda bisa sukses ya? Nah, ini tentang proclaim themselves. Lalu friendship and family. Nah, nanti saya pikir nanti Coach Fauzi akan bahas ini lebih banyak ya, lebih dalam. Dan ini sangat menarik sekali. Karena nanti akan diceritakan pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan selama ini. Ya, dan itu efektif. Termasuk product experience, termasuk ini segera dapat uangnya. Nah, itu kan menjadi salah satu kekuatan besar ya. Terus segera kejar IPL, Silver Entrepreneur, banyak loh orang ketika kena IPL muncul flyernya itu jadi tambah percaya diri, tambah semangat. Nah, apa selama ini Anda punya agen baru sudah arahkan ke situ atau belum? Ya. Lalu yang berikutnya apa? Event, pertemuan. Masukkan segera supaya energinya tinggi. Lalu training, ya karena training akan melatih skillnya, ya skill, mindset gitu. Nah, teman-teman, ini ngopi pagi ini akan membuat Anda semakin berenergi, semakin akan menguatkan kita semua, sehingga semakin dekat kita untuk mencapai apa yang sudah kita tetapkan. Karena kita memang mau jalankan Volten, kan ada impian-impian yang mau kita wujudkan. Nah, ini adalah salah satu sesi luar biasa. Kita bisa belajar langsung. Kalau Bapak Ibu optimalkan ini, saya yakin Anda bisnisnya akan bertumbuh. Ya, dan khusus pagi hari ini kita belajar, kalau Anda praktekkan ini, tim Anda akan semakin banyak yang aktif. Ya, bukankah itu yang selama ini kita inginkan? Ya, jadi langsung praktekkan saja dengan saya pun akan praktek langsung. Ya, jadi teori hari ini saya nggak akan sekedar teori. Nanti begitu pulang saya akan praktekkan juga beberapa item ini supaya segera menambah tim inti di bisnis saya.
fokus pada yang positif, fokus pada yang mau berbisnis, maka Anda bisnisnya akan bertumbuh. Terima kasih Pak Anda. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak David ya. Ini menajamkan daripada materi tadi bahwa ternyata materi Pak Fauji juga berdampak kepada Pak David. Ya, kita berharap berdampak kepada Anda semua. Oke, terakhir sebelum saya tutup, closing statement. Silakan. Memang kita di usaha ini kita harus benar-benar menseriusi bahwa usaha ini memang tidak bisa tidak kecuali kita memutuskan hari ini jadi pemimpin. Nah, pemimpin tersebut tidak hanya sekedar memimpin. Saya menasehatkan diri saya pribadi maupun teman-teman semuanya. Mulai hari ini kita putuskan untuk menjadi pemimpin yang benar-benar menjadi pemimpin yang menginspirasi. Jadi materi hari ini saya mengajak teman-teman agar supaya kita mengamalkan materi ini. Sebab 7 poin ini sebenarnya menurut Mr. Ricori ini sudah teruji, udah puluhan tahun. Pengalaman beliau di usaha network itu sudah memberi seminar ke ribuan orang, beberapa negara ya. Ini mengamalkan ini ya 7 poin tadi itu alhamdulillah berdampak besar pada perubahan hidup kita maupun tim kita. Nah, saran saya adalah kita cukup tahu saja yang jelas itu ilmu itu akan benar-benar kita rasakan ketika kita mengaplikasikannya. Dan saya respect sekali kepada Coach David. Tadi ternyata ada ide tersebut itu juga menjadi satu masukan pada saya untuk benar-benar bahwa memang itu tergantung kita cara memproklamirkan diri tadi dengan cara seperti itu juga boleh, dan alhamdulillah itu juga nanti saya akan duplikasikan di tim saya. Teman-teman semuanya, kita harus pahami bahwa 7 komponen ini ya tadi ya, itu kalau ada tim kita tiba-tiba dia menyerah, kata Om Eric Worre bahwasanya cukup evaluasi 7 hal itu. Berarti Anda sebagai pemimpin, ada yang rusak, ada yang bermasalah, ada yang tercederai dari 7 komponen tadi. Makanya kalau ada orang yang menyerah, ya ada orang yang bertahan, itu cukup evaluasi 7 hal tadi. Mungkin dari poin 2, friendship atau family, ada rusaknya hubungan. Rusaknya hubungan mengakibatkan tim kita akan berpotensi bisa hilang dari usaha ini bukan karena tidak cinta Bolten, karena oleh masalah yang kedua tadi tentang friendship atau family Anda tidak jaga baik-baik, sehingga kenapa itu yang mengakibatkan orang bisa keluar, bisa berhenti bekerja sama dengan kita. Saran saya Coach untuk pagi ini bahwa ayo saya menasihati diri saya, kita praktekkan ini ya, kita praktekkan ini untuk tim kita. Nah, yang pertama orang yang kita harus lead adalah we lead ourselves. Kita harus membuktikan bahwa 7 poin ini kita harus merasakan sendiri, terlibat sendiri, mengalami sendiri 7 poin ini sebelum kita mengajak tim kita merasakan dampak yang sama dari perubahan dari 7 poin ini. Saya rasa begitu Coach. Semoga kita sukses tahun 2026 dengan ilmu yang makin bertambah, kita semakin siap menyambut tahun 2026 dengan skill dan knowledge yang benar-benar kita butuhkan di usaha ini. Sekian Coach, terima kasih.